Selama 5 tahun berkuasa, Ratu Mary I diketahui telah mengeksekusi secara sadis sekitar 300 orang Protestan dengan dibakar di tiang panjang yang menolak merubah keyakinannya menjadi Katolik. Itulah sebabnya ia dijuluki oleh rakyatnya sendiri sebagai Bloody Mary. Konon katanya, Bloody Mary akan menampakkan diri dalam wujud hantu yang berlumuran darah. Dan bila ia merasa terganggu, hantu Bloody Mary akan mengambil mata orang yang memanggilnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Masih bersama saya, Asti Naila. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang baru subscribe dan yang masih setia di channel Asti Naila. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Beberapa waktu lalu, Kerajaan Britania Raya berduka karena kehilangan seorang ratu yang sangat mereka cintai, yaitu Ratu Elizabeth II, yang wafat pada tanggal 8 September tahun 2022. Ratu Elizabeth II telah memimpin Kerajaan Britania Raya selama 70 tahun lamanya dan merupakan masa pemerintahan terlama dalam sejarah monarki Britania Raya yang paling berpengaruh dalam 150 tahun terakhir. Dengan masa kekuasaan terlama, Ratu Elizabeth II dikenal sebagai sosok pemimpin perempuan yang hangat, ramah, dan tegas dalam mengambil keputusan. Namun, tahukah teman-teman kalau ternyata Kerajaan Britania Raya pernah dipimpin oleh seorang ratu yang kejam dan berhati dingin? Sosok tersebut bernama Mary Tudor, atau yang dikenal dengan Ratu Mary I, yang tidak lain merupakan nenek buyut dari Ratu Elizabeth II. Ratu Mary I diketahui telah membantai ratusan orang tanpa ampun dan membakar mereka di tiang pancung. Hal itulah yang membuat Ratu Mary I dijuluki sebagai Bloody Mary. Kisah kekejamannya banyak diangkat dalam film, utamanya yang bergenre horor. Yang suka nonton horror movie pasti tidak asing dengan sosok Bloody Mary. Yang penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung saja berikut ulasannya. Mary Tudor, atau yang lebih dikenal dengan Ratu Mary I, lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1516 di Istana Placentia di Greenwich, Inggris. Mary merupakan putri pertama dari pasangan Raja Henry VIII dengan istri pertamanya, yaitu Catherine dari Aragon. Sejak kecil, Mary sudah diajarkan tentang musik dan bahasa oleh ibunya dengan dibantu oleh para cendekiawan. Mary kemudian tumbuh menjadi wanita yang unggul di kedua bidang tersebut. Dan pada tahun 1525, Mary dinobatkan sebagai Putri Wallace. Sayangnya, ayah Mary menginginkan anak laki-laki untuk menjadi penggantinya. Setelah Mary beranjak remaja, Raja Henry VIII mengirim Mary ke perbatasan Wales dan mengatur pernikahan untuknya. Dan rupanya rencana tersebut dilakukan Raja Henry VIII untuk menceraikan istrinya Catherine, yaitu ibu dari Mary. Kemudian pada tahun 1520, ia menikahi dayang istrinya, yaitu Anna Boleyn. Tidak lama setelah menikahi Anna Boleyn, lahirlah seorang putri bernama Elizabeth. Kelahiran Elizabeth membuat Raja Henry VIII merasa khawatir jika Mary Tudor akan menganggap saudari tirinya Elizabeth sebagai penghalang baginya untuk menduduki tahta. Akhirnya Raja Henry VIII mendesak parlemen untuk menyatakan bahwa Mary Tudor bukan merupakan pewaris tahta yang sah. Bahkan Mary Tudor tidak diizinkan
untuk bertemu dengan ibunya sendiri. Namun tidak lama setelah Anna Boleyn melahirkan putri mereka, Elizabeth, Raja Henry justru menyatakan bahwa ia tidak mencintai Anna Boleyn lagi. Dan kejamnya lagi, Raja Henry kemudian memberikan tuduhan palsu kepada Anne. Tidak hanya itu, ia bahkan dengan kejamnya memberikan hukuman penggal kepada istrinya sendiri pada tahun 1536. Setelah menghukum mati Anne, Raja Henry VIII kemudian menikah lagi dengan Jane Seymour yang akhirnya melahirkan seorang putra bernama Edward pada tahun 1537. Namun Jane Seymour meninggal dunia sesaat setelah melahirkan putranya Edward. Pada tahun 1544, Raja Henry VIII mengembalikan kedua putrinya yaitu Mary dan Elizabeth ke istana. Raja Henry VIII juga mengembalikan posisi Mary dan Elizabeth sebagai pewaris tahta. Namun pewaris tahta pertama tentu saja diberikan kepada anak laki-laki satu-satunya yaitu Edward. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh Mary dan Elizabeth yang berada di posisi ketiga. Pada tanggal 20 Februari tahun 1547, Edward resmi dinobatkan menjadi seorang raja, menggantikan kedudukan ayahnya. Ia resmi menyandang gelar Raja Edward VI di usianya yang baru saja genap berusia 9 tahun. Selama menjadi pemimpin kerajaan Inggris, Edward VI dikenal sebagai seorang raja yang sangat teguh menyebarkan agama Protestan kepada seluruh rakyatnya, termasuk kepada kedua kakak perempuannya, Mary Tudor dan Elizabeth. Tetapi Mary Tudor menolak karena ia merupakan seorang Katolik dan keyakinannya tersebut sangat ditentang oleh sang ayah. Pada tahun 1553, beberapa saat sebelum kematiannya, pada akhirnya mencopot kembali statusnya sebagai pewaris tahta kerajaan. Kedudukan Raja Edward VI sebagai Raja Britania Raya tidak berlangsung lama. Pasalnya, ia meninggal dunia pada tahun 1553 di usianya yang baru menginjak 15 tahun akibat penyakit tuberkulosis yang dideritanya. Kemudian Jane Grey yang merupakan sepupu jauh Edward naik tahta menggantikan Edward sebagai pemimpin Britania Raya pada tanggal 10 Juli tahun 1553 melalui perjanjian rahasia antara dirinya dan penasehat pribadi Edward. Takut kedudukannya direbut oleh Mary Tudor, Lady Jane Grey langsung menghubungi sang ayah untuk melindunginya. Mereka lalu membuang Mary Tudor ke tempat pengasingan. Tentu saja Mary tidak terima dengan naiknya Jane Grey sebagai pemimpin Britania Raya. Ia pun murka dan ingin balas dendam. Selama berada di pengasingan East Anglia Britania Timur, ia pelan-pelan mengumpulkan pasukan untuk menggulingkan pemerintahan Lady Jane Grey. Dan hanya dalam kurun waktu 9 hari, tepatnya pada tanggal 19 Juli tahun 1553, Mary Tudor sukses mengkudeta kekuasaan Lady Jane Grey, sekaligus memproklamirkan dirinya sebagai Ratu Inggris pertama sepanjang sejarah, yang dikenal dengan nama Ratu Mary I. Ratu Mary I memerintah dengan hak-haknya sendiri. Tak lama kemudian, Ratu Mary I berhasil menguasai dan membuat Inggris berada di bawah pengaruh Gereja Katolik Roma. Ia juga menghapus banyak hukum agama yang dibuat oleh sang ayah dan saudaranya Raja Edward VI dan memulihkan doktrin Gereja Katolik. Hal itu ia lakukan agar saudari tirinya Elizabeth yang merupakan penganut Protestan tidak bisa menjadi penerus tahta. Alasan itu juga yang membuat Ratu Mary I memutuskan untuk menikah dengan putra Kaisar Charles V dari Spanyol, yaitu Philip II, yang saat itu usianya terpaut 11 tahun lebih muda dari Ratu Mary I. Pernikahan keduanya berlangsung pada tahun 1554, memicu pertentangan dari kelompok pemberontak Sir Thomas Wyatt.
Menanggapi hal itu, Ratu Mary I akhirnya mengambil keputusan bahwa ia akan membantai siapa saja yang menentangnya. Ia bahkan membantai sepupunya Lady Jane Grey yang saat itu masih berusia belasan tahun. Selama 5 tahun berkuasa, Ratu Mary I diketahui telah mengeksekusi secara sadis sekitar 300 orang Protestan dengan dibakar di tiang panjang yang menolak merubah keyakinannya menjadi Katolik. Itulah sebabnya ia dijuluki oleh rakyatnya sendiri sebagai Bloody Mary. Pada awalnya, pernikahan Ratu Mary I dan Philip II berjalan dengan baik. Namun setelah beberapa tahun menikah, mereka tidak juga dikaruniai seorang anak, sehingga menimbulkan masalah tersendiri di antara mereka. Sayangnya, ia dibenci dan difitnah oleh suaminya sendiri, yang sudah tidak percaya lagi dengan dirinya. Ia kemudian disalahkan atas pembantaian terhadap orang-orang Protestan di Inggris. Pada tanggal 17 November tahun 1558, Mary Tudor atau Ratu Mary I alias Bloody Mary meninggal dunia di Istana St. James di London dan dimakamkan di Westminster Abbey. Kemudian posisinya sebagai penguasa Inggris digantikan oleh saudarinya, yakni Elizabeth yang dikenal sebagai Ratu Elizabeth I. Bloody Mary adalah julukan yang diberikan oleh rakyat Ratu Mary I terhadapnya karena ia merupakan ratu bengis dan sangat kejam. Namun tahukah teman-teman, ternyata sosok Bloody Mary yang asli merupakan seorang wanita yang bernama Mary Wirnington yang dikabarkan meninggal dunia di depan cermin. Dan konon katanya arwahnya terperangkap di dalam cermin, sehingga ia tidak dapat keluar kecuali ada seseorang yang membuka perlintasannya. Dan karena terlalu lama terperangkap di dalam cermin, jiwanya menjadi marah. Sebagian juga mengatakan bahwa ia meninggal karena dibunuh dengan kejam oleh kekasihnya atau kenalan cannya. Kisah Bloody Mary ini sangat tersohor di Eropa. Bila seseorang ingin berjumpa dengan hantu Bloody Mary, maka orang tersebut harus melakukan ritual pemanggilan namanya sebanyak 3 kali di depan sebuah cermin kamar mandi dengan lampu yang padam. Konon katanya Bloody Mary akan menampakkan diri dalam wujud hantu yang berlumuran darah, dan bila ia merasa terganggu, hantu Bloody Mary akan mengambil mata orang yang memanggilnya. Ritual ini telah terjadi sejak abad ke-18, namun asal-usulnya tetap tidak diketahui. Dalam mitologi barat, Bloody Mary merupakan jelmaan Mary Worth, seorang wanita yang dituduh penyihir dan dieksekusi dalam pengadilan penyihir Salem pada tahun 1962. Menurut sejarahnya, bila seorang wanita ingin meramal masa depannya, maka wanita tersebut harus berjalan mundur sambil memegang sebuah lilin dan cermin tangan tanpa adanya penerangan lain. Ketika wanita tersebut menatap ke arah cermin, maka konon katanya wanita tersebut akan melihat wajah calon suaminya. Namun, apabila ternyata wanita tersebut akan meninggal sebelum ia sempat menikah, maka yang akan ia lihat di dalam cermin adalah sebuah tengkorak yang melambangkan kematian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya, dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.